بسم الله الرحمن الرحيم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل يحب القوم ولم يلحق بهم. Ada seseorang itu mencintai orang soleh walam yalhaq bihim, dan orang ini belum mampu meniru perilaku orang soleh itu. Hadis sahih rawahu Bukhari. Rajul yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim. Seseorang suka kepada orang soleh wa lam yalhaq bihim, belum mampu meniru orang soleh tadi. Orang menikah takut dan Nabi Rasul di yang akhirat. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW menjawab, huwa ma'hum, orang yang cinta kepada orang soleh yang belum mampu meniru orang soleh ini kelak di akhirat akan dibersamakan dengan orang soleh. Allahumma. Saya punya buku baru. Kemarin saya dari 2 bulan yang lalu saya dari Mesir. Saya bertemu seorang ulama sepuh 90 tahun umurnya. Saya diberi kitab tulisan tangan ayahnya. Dia mengaji kepada gurunya ulama besar di Mesir, namanya Syekh Muhammad Hafidh At-Tijani. Dia berguru 50 tahun. Dawuh-dawuh pun gurunya itu ditulis pada sebuah buku sampai 300 halaman, itu diberikan kepada saya. Maktub di khatin yadawi, tulisan tangan, manuskrip. Syekh ini bilang kepada saya, khazantu laka kitab walidi, saya simpan untuk kamu kitabnya ayah saya. Layak kau ghairu, tidak boleh dibaca kecuali oleh kamu. Dia misalnya anak uhibbu, anak uhibbu, anak uhibbu, kau pernah. Saya cinta kamu, saya cinta kamu, saya cinta kamu melebihi anakku sendiri. Masya Allah, ada syarafun. Saya baru kenal 2 kali. Tulisan tangan saya anggap jimat. Saya bawa sepenuh hati-hati sampai rumah. Saya buka, salah satunya judulnya yaitu Raudhul Muhibbil Fani, taman pencinta yang hatinya lebur kepada yang dicinta. Waladuz zina, anak zina, anak zina, anak yang lahir tidak melalui pernikahan yang resmi, anak zina. Itu dibahas. Anak zina itu kelak di akhirat nasibnya seperti apa? Ulama ahli fikih, ulama ahli syariat, ulama ahli zahir mengatakan anak zina tidak beda dengan anak-anak yang lain. Jika baik surga, jika tidak baik neraka. Tetapi kalau punya iman sekalipun di neraka tetap akan masuk ke surga. Karena nek cara Mbah Memon itu ayahnya istri saya. Ayahnya istri saya, kakeknya anaknya saya. Mbah Memon dawuh, wong mukmin mlebu neraka iku suwe-suwene mung mendina. Hanya nama. Itu di dalam kitab itu disebutkan waladuz zina. Ahli zahir, ahli fikih mengatakan anak zina seperti yang lain. Baik soleh surga, tidak soleh neraka dulu. Ahlu zahir ada juga yang berpendapat anak zina kelak di akhirat tidak surga, tidak neraka, dijadikan hewan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerti kesikoma. Terus ulama ahlu kasfi yang hatinya sudah dibuka oleh Allah melihat keadaan akhirat, siapa? Imam Muhyiddin Ibnu Arabi. Imam Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan waladuz zina la nasiba lahu minal khair fil akhirah. Anak zina kelak di akhirat tidak punya bagian kebaikan illa bitakbir, kecuali jika disucikan dari. Terus
Wa kaifa tadhiruhu, bagaimana mensucikan anak zina itu? Kata Ibnu Arabi, mensucikan anak zina yaitu satu, kenalkan anak zina dengan wali Allah. Harus dikenalkan dengan wali Allah sampai tertanam di dalam hatinya mahabbah, cinta kepada wali Allah itu, mempergauli wali Allah, atau kalau tidak pernah makan dengan wali Allah, besok akan dibawa masuk surga. Allahumma ini mahal cinta, mahabbah anuh azim. Terus bahasa diteruskan. Nah kalau bukan waladu zina, normal-normal saja, bukan waladu zina, di dalam hatinya ada mahabbah kepada waliullah, tidak saya terangkan di sini karena nanti bisa jadi salah paham pokoknya. Ini waladu zina saja, kalau mahabbah di bawah. Karena itu mensucikan harus mahabbah kepada waliullah. Itu mahabbah waliullah seperti itu, apalagi mahabbah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita husnuzan, insya Allah kita dapat syafaat Rasulullah. Allahumma kalau kita tidak dapat syafaat Rasulullah, masing-masing kita harus merasa khawatir berat. Padang mahsyar lamanya bukan 1 jam, padang mahsyar lamanya bukan 1 tahun, padang mahsyar itu lamanya 40 tahun. Terik matahari yang tidak terkira selama 40 tahun, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padang mahsyar Shiratal Mustaqim. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Muqaddimah Babul Aqaid diterangkan oleh Imam Ghazali, Shiratal Mustaqim yang membentang di atas nar jahannam, ahaddu lebih tajam daripada pisau yang sangat tajam, wa adaqu minas sya'ra, lebih tipis dari rambut. Kata Rasulullah, wa baina jambayhi kalalik min tarafin ila taraf, kanan kiri Shiratal Mustaqim itu ada gretel yang kerjanya otomatis. Dan dengan menyeberang Shiratal Mustaqim itu digreteli oleh gretel yang kerjanya otomatis. Lamunan kula niki nek boten disangga kalih bongane junjungan kita Nabi Muhammad, kinten-kinten jatuh napa boten niki? Jatuh napa boten? Tipisnya lebih tipis dari rambut, tajamnya lebih tajam dari pisau yang paling tajam. Jenengan mau digreteli kanan kiri dan ujung ke ujung jatuh. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita Nabi Muhammad, beliau sampun dawuh, dipun sebat oleh kitab Ad-Durrul Manzum min Fuyudat wa Isyil Qutbil Maktum. Nah dipun sebataken benjang wonten kene yaumul akhirat. Rasulullah dawuh, ketika kunci pintu surga diserahkan kepada Rasulullah dipun aturi masuk surga, Rasulullah dereng kersa. Kata Rasulullah, saya akan menunggu umatku meniti Shiratal Mustaqim. Rasulullah belum mau masuk surga, nenggo panjenengan sami umat Muhammad meniti Shiratal Mustaqim. Rasulullah jawab, ana waqifun yaminas sirat wal arsyu tijahi wa rafa'tu rasi wa rafa'tu ras ayati faqultu Allahumma sallim Allahumma sallim Allahumma sallim. Kata Rasulullah, ketika umatku meniti Shiratal Mustaqim, aku berdiri di samping sirat, aras ada di depanku, aku angkat tanganku, tidak putus-putusnya aku minta kepada Allah, Allahumma sallim, Tuhan selamatkan, Tuhan selamatkan, Tuhan selamatkan. Lamunan pulau segering apapun Shiratal Mustaqim, tetapi dengan doa Rasulullah, insya Allah lolos. Allahumma amin. Sebab Gusti Kanjeng Rasul sampun dipun janji dening Allah, wala saufa yu'tina rabbuka. Al-Imam An-Nasafi wa tegene kitab tafsir An-Nasafi dawuh, wala saufa yu'tika rabbuka fatalqa, niku janjinipun Allah. Allah janji datang Kanjeng Rasul Muhammad, kelak kamu di akhirat akan diberi oleh Tuhanmu sesuatu yang menjadikan kamu senang.
spontan Rasul ketika dijabat idan ya Rabbi nalingaken Gusti panjenengan badhe menaken kula mangertosa kula derek badhe tekan menawi umat kula derek sedanten mlebu swarga nek jenengan badhe menaken kula umat kula mlebu swarga Gusti menika yo mlebu swarga. Insyaallah ini siksa rawuh mudah-mudahan di dalam hatinya entah berapa persen ada mahabbah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma niki namanya pun ta'alluq badane pun ta'alluq dipun arep-arep muncul takhalluq menika meniru kebaikan-kebaikan yang sudah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad. Tahapan pertama ta'alluq, kedua takhalluq, yang ketiga itu adalah tahakkuk itu maqamun 'ali jiddan yang disambut dengan maqam tahakkuk setiap detiknya tidak pernah lepas ingatannya dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.